Halo teman-teman, selamat datang kembali di RS Cepat Waras. Pada kesempatan kali ini, saya Dr. Aldo akan membahas sebuah topik yang sangat penting menurut saya ya, sebagai salah satu solusi dari pandemi COVID-19, yaitu tidak lain adalah obatnya. Baru ada dua obat ya yang belum lama ini lagi gres banget beritanya, yaitu Molnupiravir dan juga Paxlovid. Dari hasil uji klinis fase 2 ya, Molnupiravir ini yang juga merupakan sediaan obat minum ya, obat oral. Ini memang dari penelitiannya cukup baik ya, cukup baik. Jadi sangat efektif dalam 5 hari pemberian itu bisa mencegah kematian dan segala macamnya pada mereka-mereka yang usia dewasa yang positif COVID. Jadi memang penelitiannya baru pada orang dewasa saja yang saya baca dan efek sampingnya juga cukup minimal dan sangat bisa ditoleransi. Obat yang kedua adalah Paxlovid. Nah, Paxlovid ini buatan Pfizer yang vaksinnya udah ada di Indonesia juga yang sudah banyak disuntikan ke orang-orang. Paxlovid ini penelitiannya juga pada orang dewasa tapi agak sedikit selektif ya. Jadi subjek penelitiannya itu adalah orang-orang positif COVID, tapi dilihat lagi nih, ini yang kena COVID kayaknya cukup resiko tinggi untuk mengalami gejala berat. Misalnya umurnya udah agak tua, atau punya banyak penyakit macam-macam, atau misalnya gejalanya macam-macam di awal, nah gitu tuh. Ya, jadi nggak sebebas kriterianya si Molnupiravir, jadi lebih selektif ya. Tapi pada orang-orang yang resiko tinggi ini yang dikhawatirkan kemungkinan besar akan dirawat atau bahaya mengalami kematian, efek si Paxlovid ini diklaim bisa sampai 89% mencegah kejadian rawat inap dan bahkan kematian. Jadi kan membahagiakan sekali gitu hasilnya ya, meskipun tidak 100%. Dan efek sampingnya juga bisa ditoleransi dengan baik. Kalau yang namanya antivirus, antiviral, ya tentu paling bagus diberikan ketika satu, virusnya masih sedikit, atau ketika virusnya sedang aktif-aktifnya membelah diri atau memperbanyak diri alias replikasi. Karena biasanya obat-obat antivirus itu memang bekerja untuk menghambat si replikasi virus, sampai akhirnya antibodi kita bisa menaklukkan jumlah virus tersebut. Makin dihambat replikasinya, makin sedikit virusnya, makin gampang kerja antibodi kita atau sistem kekebalan tubuh kita untuk menghilangkan virus ini. Kalau misalnya benar nanti obatnya dipasarkan dan memang efektif bisa digunakan untuk COVID. Kalau Anda mengalami gejala COVID, ya apapun itulah, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, ya nggak bisa mencium bau-bauan, ya langsung deh cepat-cepat periksa swab gitu. Pastikan ini COVID atau enggak. Karena kalau misalnya Anda diberikan obat ini setelah lebih dari 7 hari, atau bahkan ya lebih lama dari itu, obat ini sudah tidak efektif. Karena nanti yang akan lebih berperan adalah badai sitokinnya, yaitu di minggu kedua, seperti yang sudah banyak dijelaskan lah oleh banyak pakar. Poin yang kedua, semua obat baru dan original sudah bisa dipastikan harganya pasti mahal. Ya terserah deh kalau Anda mau bilang bisnis, meskipun aneh ya kalau obat dikit-dikit dibilang bisnis, wong rokok aja yang jelas-jelas pelan-pelan membunuh manusia masih rela tuh Anda beli dengan harga mahal. Tanda tanya gitu ya. Nah, apalagi usaha untuk menemukan obat ya, apalagi COVID nih yang virusnya tanda kutip virus RNA agak tricky gitu ya, agak susah nyari obatnya, itu pasti perlu usaha luar biasa, penelitian yang memakan waktu dan juga biaya yang otomatis sangat besar. Mari kita berdoa semoga pemerintah bisa memberikan subsidi andai kata memang obat ini benar-benar sudah keluar dan bisa digunakan untuk masyarakat. Yang terakhir, yang menurut saya juga tetap paling penting adalah kalau obatnya sudah keluar, bukan berarti Anda meninggalkan protokol kesehatan, bukan berarti Anda tidak mau divaksinasi. Kenapa? Karena ya tetap obatnya juga pasti nggak mungkin efektivitasnya 100%. Tetap ada hal-hal yang mungkin saja apes ya, kena udah melakukan banyak usaha, meninggal. Ya terserah sih mau bilang jalan Tuhan atau enggak. Tapi kan ya siapa sih yang mau menghadap Tuhan secepat itu? Kalau kena COVID meninggal itu kan prosesnya cepat, ya bukan lama gitu ya. Jadi ya betul lah bahwa dalam konteks pandemi, no one is safe until everyone is safe ya, dan mencegah itu tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi mari kita berharap akan ada senjata baru ya, yaitu obat untuk COVID, sehingga makin lengkap nih kita ya, protokol kesehatan mantap, vaksinasi untuk meningkatkan imun dari dalam mantap, plus amit-amit apes, udah ada obatnya, jadi kita nggak kenapa-napa. Dan makanya tetap harus kombinasi ketiganya, yaitu yang paling benar. Oke, sebagai penutup, semoga info ini bermanfaat. Silahkan like dan share. Semoga Anda senantiasa sehat, selalu waras, ya, jaga imun Anda, jaga mental Anda, kesehatan mental itu juga penting. Saya Dr. Aldo undur diri, sampai jumpa di episode RS Cepat Waras berikutnya. Bye-bye. Dari ulu hati sampai menjalar ke dada menimbulkan rasa panas dan sesak, bisa saja karena adanya reflux asam lambung atau yang kita kenal dengan penyakit GERD. Penyakit GERD memang sering sekali kambuh malam hari sampai mengganggu tidur.
Bisa juga karena keluhan tidak sembuh-sembuh sampai mengalami kecemasan atau bahkan depresi dan hal ini pun juga bisa mengganggu tidur. Yang paling wajib adalah konsultasikan keluhan nyeri ulu hati Anda ke dokter penyakit dalam dan bila memang dari pemeriksaan dirasakan ada keperluan untuk konsul ke psikiatri karena misalnya sudah ada kecemasan atau depresi terkait kondisi penyakit Anda, mungkin itu juga baiknya dilakukan sehingga kualitas tidur juga bisa lebih baik. Semoga cepat sembuh. Badai sitokin memang bisa saja mengenai semua orang, tapi memang lebih berisiko pada mereka yang punya banyak komorbid atau yang usia lebih tua. Sekalipun sudah divaksin 2 kali, saya pun ada kenalan masih muda tidak ada komorbid, kena badai sitokin padahal sudah vaksin 2 kali dan akhirnya tidak tertolong. Meskipun kejadian seperti ini sangatlah jarang. Makanya tetap solusi yang paling betul adalah upaya pencegahan sedisiplin mungkin agar jangan sampai tertular COVID. Terima kasih kembali Pak Yos. Semoga Anda sehat selalu dan panjang umur seperti saya.